Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berbicara tentang Introduction of Education dengan subjek dasar-dasar kependidikan atau dasar-dasar pendidikan. Mata kuliah ini atau materi ini juga bisa saudara lihat di akun YouTube Ustadz sendiri dan juga nanti jika memungkinkan di Facebook Ustadz sendiri. Oke, berikutnya. Apa itu Introduction of Education? Yaitu pengertian atau pengenalan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari atau di hari-hari kita sudah sering mendengar istilah pendidikan dalam bahasa kita. Dalam bahasa Inggrisnya disebut education. Dalam bahasa Arabnya ada istilah terbawi dan lain-lain. Tapi banyak di antara kita yang tidak atau belum tahu persis apa itu pengertian dari pendidikan itu sendiri. Setidaknya ada dua kategori umum para ahli memberikan pengertian kepada pendidikan. Yang pertama, the general meaning, pengertian secara umum. Secara umum, kata pendidikan sering dikaitkan dengan yang pertama itu knowledge, pengetahuan. Yang kedua, subject, kurikulum, materi atau kurikulum, dan yang ketiga adalah proses. Memang tiga hal inilah yang menjadi komponen utama dalam proses pendidikan. Ada sainsnya, ada knowledge-nya, ada pengetahuannya, yang kemudian menjadi subjek, kemudian menjadi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, ada proses penyampaian dari materi dan knowledge tadi. Dalam bahasa Inggris disebut education, yang berasal dari bahasa educa atau educatum, bersumber dari bahasa Latin, yang arti kata dasarnya itu berarti training atau molding, berlatih, melatih, atau mencetak. Itu asal katanya berasal dari bahasa Latin. Oke. Dari sudut pandang terminologi, secara umum pendidikan merupakan proses pengembangan potensi diri atau innate power, potensi bawaan. Dalam agama kita meyakini bahwa setiap manusia yang terlahir ke muka bumi membawa potensi-potensi yang harus dikembangkan yang berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Nah, fungsi pendidikan adalah itu, mengembangkan potensi itu. Baik itu secara otodidak atau on the own way, atau melalui sekolah, school's ways. Untuk apa? To get knowledge, untuk memperoleh pengetahuan yang pertama, kemudian experiences, pengalaman, kemudian yang ketiga skills, kemampuan-kemampuan,
kemudian values, nilai, beliefs, kepercayaan, dan terakhir habits, kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di lingkungan di mana proses pendidikan itu dilaksanakan. Dan itu semua diperlukan untuk keberlangsungan hidup seorang peserta didik di masa yang akan datang. Dalam bahasa lain ini juga sering ahli mengatakan proses pendewasaan. Proses persiapan seorang anak menuju kehidupan dewasa. Oke. Kemudian kalau kita rujuk ke pendapat para ahli, kita lihat Plato misalnya, yang berasal dari Greek Ancient atau Yunani kuno, menyebutkan bahwa education develops in body and soul of the people, all the beauty and all the perfection he is capable of. Education as a means to achieve justice, both individual justice and social justice. Pendidikan itu berkembang di dalam diri dan jiwa setiap peserta didik untuk mewujudkan kesempurnaan dari potensi yang mereka bawa. Tujuannya apa menurut Plato adalah memperoleh keadilan, equality, kesamaan kesempatan, baik itu secara individu maupun secara sosial. Socrates berikutnya sebagai students dari Plato mengatakan education means the bringing out of ideas of universal validity which are latent in mind of every man. Tugas pendidikan itu adalah mengeluarkan ide-ide universal yang sudah ada, yang terpendam. Di tugas kita, kalau menurut Socrates, ini tugas sebagai seorang guru itu bukan memaksakan sesuatu yang sudah ada di luar, tetapi malah sebaliknya. Menyesuaikan apa yang sudah ada di luar dengan potensi yang dibawa dari dalam. Potensi yang memang dimiliki oleh setiap manusia. Berikutnya Aristotle mengatakan misalnya education is the creation of sound mind and sound body. Ini penggabungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik tujuannya. And it develops man's faculty, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth. Tujuannya pada akhirnya pendidikan membuat seorang manusia, membuat peserta didik itu mampu membahagiakan dirinya sendiri. Maka orang bijak sering mengatakan, jika Anda ingin bahagia, bahagiakan diri Anda. Jangan tunggu orang untuk bahagia diri Anda. Itu perkataannya dari Aristoteles. Berikutnya lebih kekinian, Frederick Froebel mengatakan misalnya, pendidikan itu adalah perkembangan anak dari dalam. Ini hampir sama ya dengan Socrates tadi. Bertugas pendidik, tugas sebagai seorang guru, kerjanya pendidikan itu bukan memaksakan apa yang ada di luar ke dalam, tetapi adalah apa yang ada di dalam menyesuaikan dengan apa yang ada di luar. Berikutnya Hendrik mengatakan education is the harmonious and progressive development of all the innate powers and faculties of man, physical, intellectual, and moral. Pendidikan adalah harmonisasi yang progresif antara potensi-potensi yang dibawa terhadap fisik, intelektual, dan moral.
Berikutnya menurut John Dewey, pendidikan adalah pengembangan karakter moral yang baik. Jadi tugas pendidikan sangat berat sekali. Kalau kita lihat dari pengertian-pengertian pendidikan yang diberikan oleh para ahli ini. Terakhir kalau kita lihat dari Tipinan, education is the complete development of the individuality of child so that he can make an original contribution to human life according to the best of his capacity. Pendidikan itu adalah perkembangan menyeluruh dari individu seorang peserta didik. Tugas sebagai pendidik tidak hanya memberikan transfer of knowledge, tidak hanya transfer of values, tidak hanya transfer of experiences, but all. Tapi semuanya, menurut Sinan ini ya, tujuannya apa? Sehingga peserta didik kita itu yang nantinya akan menjadi orang dewasa bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kehidupan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang mereka miliki. Dan itu tentu tugas pendidikan yang sangat berat sekali. Selain pengertian umum, yang kedua ada pengertian khusus. Pengertian khusus. Pengertian khusus pendidikan. Terlihat dari Stuart Mill mengatakan pendidikan adalah usaha generasi atau usaha setiap generasi untuk mencari suksesor atau untuk mendidik, mempersiapkan pewaris dari generasi tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau ada wacana misalnya Kementerian Pendidikan ingin menghapuskan salah satu mata pelajaran, itu tentu berasal dari pertimbangan-pertimbangan bahwa ada keinginan nantinya, mungkin ya, lebih penekanannya kepada yang lain. Jadi pendidikan itu very flexible, very relative, and not statis. Pendidikan itu sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat relatif, sangat-sangat tergantung kepada time, waktu, masa, dan di mana kemudian kelompok berlangsung atau di mana pendidikan itu terjadi. Kalau kita lihat misalnya is Mackenzie mengartikan pendidikan secara sempit, yaitu pendidikan mungkin akan berarti sebagai kesadaran langsung atau usaha yang sadar dan langsung untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan, dan untuk menanamkan our powers, kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Baik itu kekuatan itu ada pada generasi sebelumnya yang akan di-implant atau yang akan ditanamkan kepada generasi penerus dari kelompok tersebut. Oke, kita lanjut. Thompson misalnya mengatakan the influence of environment of individual with a view to producing a permanent change in his habits of behavior or through an attitude. J.H. Thompson lebih menegaskan bahwa pendidikan itu adalah usaha mempengaruhi lingkungan dari setiap individu peserta didik untuk memproduksi, untuk menghasilkan perubahan permanen pada tingkah laku mereka, pemikiran, dan juga pada sikap. Jadi manipulation
memanipulasi situasi, memanipulasi waktu untuk membuat perubahan, untuk menghasilkan perubahan permanen pada peserta didik. G.H. Thompson ini lebih fokus mengartikan pendidikan sebagai usaha yang memang disengaja, disetting secara systematically untuk merubah tingkah laku seorang peserta didik, merubah pemikiran mereka, dan juga termasuk merubah attitude, sikap-sikap, akhlak-akhlak yang mereka miliki. Kemudian kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan inilah tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. And pertanyaannya adalah apakah setiap negara atau apakah seluruh negara di muka bumi ini memiliki tujuan yang sama? No. Ingat. Apakah mereka memakai pengertian yang sama? No. Bahwa pendidikan itu very flexible, very relative, and depend on where and when, tergantung kapan dan di mana proses pendidikan itu dilaksanakan. Kalau kita lihat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pembelajaran setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi dan spesifik mengenai objek tertentu. Pengetahuan yang diperoleh secara formal akan mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan akhlak seseorang individu sesuai dengan kadar pendidikan yang dimiliki. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertiannya lebih kepada transfer of knowledge and transfer of experiences. Lebih dalam lagi, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai the founding father of education in Indonesia, sebagai bapaknya pendidikan Indonesia, mengartikan pendidikan suatu tuntutan, suatu kewajiban dan keharusan dalam hidupnya tumbuh anak, dalam hidup tumbuhnya anak. Kalau di negeri kita, pemerintah mewajibkan pendidikan selama 12 tahun wajib belajar, ini untuk memberikan penekanan bahwa setiap peserta didik atau setiap anak, hukum belajarnya itu adalah wajib. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Suatu tuntutan, suatu keharusan, atau suatu kewajiban yang setiap anak wajib mendapatkannya. Dalam artian, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Tujuannya agar peserta didik itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, maka ada istilah dalam bahasa Arab yang sebagian kita mengatakan ini hadis, tapi itu baik. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bagaimana kita memperoleh ilmu? Dengan pendidikan.
Maka ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, jika kita ingin selamat, ingin bahagia, maka pendidikan adalah salah satu, bahkan mungkin satu-satunya jalan menuju ke sana. Bagian hidup yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai individu, apalagi sebagai citizenship, sebagai anggota masyarakat, anggota bangsa dan negara. Oke, berikutnya. Kalau kita lihat menurut Profesor Mahmud Yunus, seorang profesor yang berasal dari Batu Sangkar ini, orang Sumatera Barat asli, mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang dengan sengaja, ingat kata kuncinya adalah realize, sengaja, dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, akhlak, sehingga secara perlahan mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Termasuklah tadi transfer of knowledge, transfer of value, transfer of character, transfer of attitude, transfer of experiences, and so on. Dan, nah, terakhir. Sebagai kesimpulan dari pengertian pendidikan, dari Ustadz sendiri, bahwa pendidikan adalah the conscious effort, usaha sadar, planned, terencana, and systematic, secara sistematis, for atmosphere behavior, ya, untuk suasana lingkungan, equipment, alat, and the school manipulated, manipulasi sekolah, alat, dan suasana lingkungan. Untuk apa? For influencing the students, untuk mempengaruhi peserta didik, untuk mempengaruhi anak didik kita. Ya. Jadi memanipulasi, ya, menyengaja melaksanakan sistem pendidikan itu tujuan adalah influencing the student, mempengaruhi peserta didik, mempengaruhi anak. Untuk apa? Developing their innate power through attitude cultivated, value implant, character molding, experiences transfer, and knowledge transfer. Untuk apa? Untuk mereka bisa mengembangkan innate power, kekuatan yang dibawa sejak lahir, dalam bahasa kitanya itu fitrah, potensi mereka. Dengan cara apa? Attitude cultivated, penanaman sikap. Value implant, penanaman nilai. Character molding, pembentukan karakter. Experiences transfer, berbagi pengalaman. And knowledge transfer, transfer of knowledge, atau berbagi ilmu pengetahuan. Dengan mereka memiliki tersebut, mereka akan mampu untuk apa? Making the student already for life as an individual and as the part of society. Dengan mereka punya sikap yang baik, nilai yang kuat, karakter yang tangguh, pengalaman yang banyak, cakrawala keilmuan yang luas, mereka siap menjalani hidup baik itu sebagai individually ataupun sebagai the part of society, bagian dari masyarakat. Ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah usaha yang disengaja secara sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak sadar untuk belajar, itu bukan kategori pendidikan. Usaha yang disengaja, dengan sadar, terencana, sistematis, untuk memanipulasi baik itu suasana lingkungan, alat yang digunakan, tempat yang digunakan,
untuk mempengaruhi siswa kita agar mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui penanaman nilai, penanaman akhlak, pembentukan karakter agar mampu menjadi individu yang tangguh baik sebagai individually maupun sebagai part of society. Oke. Itu adalah pengertian dasar dari pendidikan. Dari pengertian yang kita lihat tadi, maka dapat diklasifikasikan. Yang pertama, bahwa pendidikan itu adalah unlimited knowledge that given on school. Tidak ada batasan pengetahuan yang diberikan di sekolah. Apapun namanya itu bisa diberikan. Tidak ada batasan. Dan memang tidak boleh dibatasi. Misalnya kita hanya membatasi memberikan pelajaran di sekolah itu hanya pelajaran sejarah saja. No way, tidak bisa. Yang kedua apa? Education as development of child's innate power. Pendidikan sebagai pengembang. Ini kata kunci dari banyak pengertian tadi itu ya. Sebagai pengembangan dari innate power. Kekuatan fitrah dalam bahasa kitanya yang memang sudah ada, yang diberikan oleh Allah kepada manusia semata, tidak ada pada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Lalu bagaimana Ustaz, ada misalnya lumba-lumba yang bisa diajari. Mereka hanya repeating. Mereka hanya meniru. Mereka tidak bisa diperintahkan untuk berpikir. Mungkin pernah enggak saudara, kalau tidak percaya ya, coba saudara pergi misalnya, pergi ke Priaman itu, temukan itu monyet yang sudah lihai dan sudah pandai untuk memetik kelapa itu. Suruh mereka menjelaskan kepada kita bagaimana teori atau metode memetik kelapa yang baik dan benar. Mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa mengulang-ulang apa yang mereka sering lakukan dengan stimulus tentunya yang diberikan oleh tuannya. Berbeda dengan manusia yang memiliki potensi dasar, salah satunya yang terbesar itu adalah the brain, otak. Yang kedua adalah the heart, hati yang kita miliki. Oke. Kemudian yang ketiga, education as a dynamic process. Pendidikan bersifat very dinamis. Sangat-sangat dinamis. And never ever statis. Tidak pernah pendidikan itu bersifat kaku, rigid, dan stagnan. Kenapa demikian? Jika pendidikan itu bersifat kaku, bersifat stagnan, dan bersifat tertutup, maka dipastikan peserta didiknya tidak akan berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah education as a tripolar process. Dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, ini disebut sebagai tripusat pendidikan. Apa itu yang tripusat pendidikan? Teachers, guru, students, siswa atau peserta didik, dan terakhir society, masyarakat. Termasuklah di dalamnya orang tua. 3 kategori inilah yang menjadi komponen utama dalam pendidikan. Kalau satunya saja hilang, maka pendidikan tidak bisa dilaksanakan. Ada guru, tidak ada murid, tidak bisa memberikan pendidikan. Oke. Berikutnya, kita masuk ke the aim of education. Tujuan pendidikan. Sebelum kita berangkat, ada baiknya kita baca ini quote
If they aim at nothing, we will hit it every time. Ini seorang motivator asal Amerika mengatakan ini. If they aim at nothing, we will hit every time. Jika tujuan kita tidak ada, maka kita akan kalah setiap waktu. Begitu pentingnya tujuan. Juga demikian dalam pendidikan. Pendidikan tujuannya diharapkan terjadinya perubahan dan perkembangan pada peserta didik. Ya. Pendidikan adalah usaha sadar yang memiliki tujuan tertentu. Pendidikan tanpa tujuan seperti kapal tanpa nakoda. Tujuan menjadi kompas. Kalau dalam sekarang itu menjadi maps. Jadi maps menjadi peta penunjuk jalan dalam proses pendidikan. Ketiadaan tujuan dalam proses pendidikan seperti berjalan di gang buntu. Kita akan mentok di sana-sana saja. Begitu pentingnya pendidikan. Tujuan. Berikut ada beberapa jenis tujuan. Yang pertama ada vocational aims. Tujuan kejuruan. Bagi saudara-saudara yang tamatan sekolah menengah kejuruan, salah satu tujuan dari sekolahnya itu adalah ini, vocational aims. Tujuannya ini kita bisa bekerja langsung. Yang kedua ada knowledge or information transfer. Hampir sama, tetapi vocational lebih kepada skills, individual skills atau individu, kemampuan individu. Tapi knowledge or information transfer lebih kepada pengetahuan yang bersifat umum. Ada tujuan the culture aims, tujuan budaya, membudidayakan budaya yang sudah ada. Kamu perlu mengembangkan budaya yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tujuannya adalah character formation aim or the moral value aims. Pembentukan karakter, penanaman moral, dan pentransferan nilai. Yang keempat ada the spiritual aim, tujuan spiritual. Generasi pertama itu memberikan pendidikan keagamaan, terlepas itu pendidikan agama apa saja, baik itu. Kalau dia beragama Muslim, tentu agama yang disamakan adalah pendidikan agama Islam. Kemudian ada adjustment aim, tujuan penyesuaian. Bagaimana seorang individu menyesuaikan diri sebagai seorang individu juga sebagai seorang makhluk sosial. The leisure aim, tujuan kenyamanan. The complete living aim, tujuan hidup yang sempurna. Dan terakhir adalah the social aim, tujuan sosial. Jadi pendidikan, sekolah yang kita lewati itu, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, tujuan yang kita buat itu include dalam tujuan-tujuan yang ada di sini. Ya, di sini. Oke, berikutnya. Setelah tujuan, ada factors, educational factors. Faktor-faktor yang ada di dalam pendidikan. Yang pertama disebut main factor, atau faktor utama. Apa faktor utama dari pendidikan itu? Yang pertama adalah aim. Seperti yang disampaikan tadi, tujuan menjadi hal yang paling penting diutamakan. Dalam agama kita, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu mesti menggunakan niat. Niat dalam bahasa lainnya adalah tujuan. Tujuan pendidikan menjadi faktor utama dalam proses pendidikan. Selain tujuan ada student, ada siswa. Kalau siswanya tidak ada, gurunya mau ngajar apa?
Maka student menjadi salah satu faktor utama. Yang ketiga ada teacher, ada guru. Guru di sini bisa berarti orang lain yang mengajarkan kita. Atau juga bisa diartikan sesuatu yang kita dapat mengambil pelajaran darinya. Tidak mesti orang. Maka dalam pepatah Minang mengatakan alam takambang jadi guru. Alam takambang bukanlah orang, tetapi sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Meskipun dalam pendidikan secara khusus diartikan seorang guru itu adalah orang yang memberikan pelajaran, orang yang mengajarkan akhlak, orang yang menanamkan nilai, orang yang menanamkan karakter kepada peserta didiknya. Secara umum, guru itu adalah semua yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Called as teacher, disebut guru. Dan yang keempat, faktor utamanya itu adalah curriculum or subject, materi. Apa yang mau disampaikan. Jika mau menyampaikan sebuah knowledge of transfer, maka itu adalah ilmu pengetahuan. Jika ingin menanamkan penilaian, maka yang disampaikan itu adalah ketauladanan, dan seterusnya. Selain faktor utama, ada the advanced factor atau faktor selanjutnya yang juga mempengaruhi peran yang sangat besar, bahkan paling besar, bahkan besar dari faktor utama. Apa itu? Yang pertama adalah environment, lingkungan. Lingkungan ini memiliki peran yang sangat-sangat besar terhadap pertumbuhan, perkembangan seorang peserta didik. Ya, ingat, ya, lingkungan mempunyai peran yang sangat besar. Maka untuk itu, dalam memanipulasi proses pendidikan, maka lingkungan mesti harus sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Contohnya apa? Jika kita ingin siswa kita, anak didik kita itu tidak merokok, maka lingkungan yang kita buat di sekolah mesti juga tidak memperbolehkan satupun orang untuk merokok. Tapi jika sebaliknya kita ingin anak kita tidak merokok, tapi malah sebaliknya gurunya anteng-anteng saja merokok, percayalah, ini tidak akan berhasil. Karena anak adalah peniru terbaik. Selain lingkungan apa? Facilities and infrastructure. Sarana dan prasarana. Memang belajar di alam itu bisa, tetapi sarana dan prasarana akan sangat mendukung dan akan sangat menjadi sebuah keistimewaan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah metode, desain, and alat, equipment, alat-alat yang kita gunakan dalam belajar. Kesemuanya ini akan mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan tadi. Kesemuanya ini akan mendukung, akan mempengaruhi bagaimana tujuan pendidikan itu akan tercapai. Maka ini sangat penting dipahami dan sangat penting untuk diketahui. Lalu pertanyaannya sekarang, why the education important for human life? Kenapa pendidikan itu penting untuk manusia? Kalau tidak ada pendidikan saja gimana? Apakah hanya pendidikan satu-satunya cara kita untuk mengembangkan diri kita? Jika pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya sampai hari ini, iya. Belum satupun peneliti, belum satupun ahli mengatakan bahwa ada cara lain
untuk membuat seorang anak itu berkembang. Ada cara lain untuk meningkatkan kemampuan anak. Ada cara lain untuk menumbuhkan, mengembangkan potensi yang mereka miliki selain pendidikan. Belum ada. Maka sepanjang itu, pendidikan very, very important for humankind. Pendidikan sangat-sangat penting bagi umat manusia. Maka dengan pentingnya ini juga Allah menurunkan ayat pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq yang berbunyi perintah membaca. Membaca adalah salah satu metode untuk mendidik diri. Humankind different with all God's creator. Perlu diingat, manusia ciptaan yang sangat berbeda dengan yang lain, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita manusia memiliki perbedaan yang sangat signifikan, bahkan tidak dimiliki oleh malaikat sekalipun. Yang kedua, education is the better highway for change the human life from age to age. Sampai sekarang, pendidikan masih menjadi satu-satunya jalan tol untuk merubah kehidupan seseorang dari worse to better. Bahkan dalam bahasa kasarnya, jika Anda ingin menjadi orang yang hidupnya senang, tinggi-tinggilah pendidikan. Inilah yang disampaikan oleh orang tua kita dulu. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Yang ketiga, education develop the innate power of human that have nothing on the other creator. Hanya pendidikan yang bisa mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh manusia, yang potensi itu tidak dimiliki oleh ciptaan atau makhluk-makhluk yang lain. Maka sampai detik ini, pertanyaan why the education important for human life, masih jawabannya adalah karena pendidikan satu-satunya the bridge, jembatan, or the highway atau jalan tol untuk change the human life from age to age. Oke, baik saudara-saudara semuanya. Secara singkat, Ustaz sudah jelaskan apa itu pendidikan, pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, faktor pendidikan, dan terakhir, kenapa harus pendidikan. Mudah-mudahan saudara semuanya bisa memahaminya dengan baik. Jika tidak, saudara bisa kembali watching this video on my YouTube channel, di channel YouTube Ustadz yang sudah Ustadz bagikan sebelumnya. Jika ada pertanyaan, nanti Ustadz akan menjawabnya satu persatu, dan pertanyaan yang Ustadz jawab untuk pertanyaan yang berkaitan dan berbobot sesuai dengan materi yang sudah Ustadz sampaikan. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Allahumma fiq ila aqwabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.